Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita meneruskan materi bahasan kita, yaitu kita akan membahas tentang IP versi 6. Ya, tentang IP versi 6. Nah, yang akan kita bahas pada materi kali ini nanti terkait tentang kenapa IP versi 6 itu dibutuhkan, kemudian bagaimana kita menulis atau format IP versi 6, kemudian tipe-tipe versi IP 6, kemudian ada konfigurasi global unicast address dan link local address, kemudian ada dynamic address untuk global unicast dan dynamic address untuk local unicast, local address ya, local link, kemudian ada multicast address dan subnetting IPv versi 6. Baik, apa namanya, menginformasikan kembali ya. Jadi untuk hari Kamis itu kan ada jadwal kuliah blended. Ya nanti sementara saya tiadakan saja karena mungkin kurang efektif ya, karena waktunya juga hanya 80 menit. Ya, waktunya hanya 80 menit. Jadi nanti mungkin tidak optimal karena banyak sekali dosen-dosen yang malah justru juga waktunya melebihi 80 menit. Jadi 100 menit. Ya, tetap 100 menit dan ini nanti akan merubah apa namanya aturan ya, karena aturannya hanya 80 menit karena yang 20 menit digunakan untuk proses sterilisasi ruangan. Jadi daripada seperti itu mending saya optimalkan saja untuk kita di online, jadi nanti bisa lebih optimal. Ya karena memang bisa kita praktikkan secara online ya, karena materinya sudah online semua. Baik, selanjutnya yang pertama adalah kenapa IP versi 6 itu dibutuhkan? Ya, yang jelas IP versi 6 ini dia mempunyai range atau apa namanya range IP ya, jumlah IP itu 2 pangkat 128. Ya. Kalau IP versi 6 kan 2 pangkat 32. Kalau IP versi 6 dia mempunyai jumlah IP 2 pangkat 128 atau sekitar 340 dengan 36 nolnya. Ya. Undecillion, enggak ya, berapa ya? Mungkin kalau dihitung dengan kalkulatornya hang ya. Nah, IP versi 6 ini digunakan karena ada beberapa permasalahan ya yang terkait IP versi 4. Yang pertama, IP versi 4 itu jumlahnya sudah habis. Nah, ini adalah data terkait jumlah IP versi 4 yang sudah habis ya. Itu di daerah ini apa namanya di sini ya, di Asia Pasifik ya, di Asia itu tahun 2014 itu sudah habis. Ya, jadi itu maksudnya yang habis di sini adalah IP publiknya ya. Karena yang bisa digunakan untuk koneksi ke publik atau kita gampangnya koneksi ke internet itu adalah IP publik. Nah, di sini IP publiknya sudah habis tahun 2014. Kemudian di daerah di Afrika itu 2020 kemarin sudah habis. Kemudian di ini Eropa ya. Eropa itu 2012 sudah habis. Kemudian di daerah Amerika, ya Amerika dan Amerika Serikat dan Amerika Utara itu tahun 2011 sudah habis. Kemudian di daerah Amerika Latin, Amerika Selatan itu tahun 2015. Jadi IP versi 4 itu sudah habis, ya. Maka diperlukan IP penggantinya yang jumlahnya lebih banyak. Karena apa? Yang jelas IP versi 4 sudah habis, kemudian juga ada isu terkait adanya Internet of Things. Di mana Internet of Things ini nanti semua device atau perangkat kita akan bisa terhubung ke internet. Ya, bisa terhubung ke internet. Jadi semuanya akan bisa terkoneksi ke internet. Ya, komputer, tablet, smartphone, sensor, kemudian device-device yang lainnya yang bisa dikontrol dari internet, ya, itu nanti akan bisa
connect ke internet semua. Bahkan sekarang kan mobil, ya mobil itu kan sudah connect internet, ya. Mobil autonomous yang buatan Tesla, kemudian ada beberapa pabrikan-pabrikan lagi yang juga ikut mengembangkan autonomous itu, semuanya connect ke internet. Mungkin nanti ya, home office Anda, rumah Anda itu kan juga sudah terkoneksi ke internet. Mungkin nanti Anda akan mempunyai perangkat untuk mematikan lampu rumah, ya, kemudian mengunci rumah, sensor dan sebagainya. Itu kan semuanya butuh IP. Sementara sekarang hanya menggunakan IP lokal, ya. Kemudian IP-nya itu kan nanti akan ditembakkan ke server yang di mana server tersebut dia mempunyai IP publik. Kalau dengan Internet of Things langsung. Nah, maka dibutuhkan jumlah IP yang sangat banyak. Nah, kemudian bagaimana proses migrasi dari IP versi 4 ke IP versi 6? Ya, ini ada 3 cara, ya. Karena apa? Tidak mudah migrasi dari IP versi 4 ke IP versi 6 itu enggak mudah. Karena yang jelas perangkat-perangkatnya harus sudah mendukung. Ya. Perangkat juga sudah harus mendukung. Dan kemudian prosesnya enggak gampang. Karena apa? Kalau kita sudah mempunyai server, jaringan yang semuanya sudah terkoneksi dengan baik, ya, menggunakan IP versi 4, ya, kalau harus merubah semua itu kan susah. Jangan-jangan nanti ketika sudah dirubah malah jaringannya error atau enggak connect atau malah bermasalah, itu kan repot lagi nanti. Nah, maka ada beberapa cara yang digunakan untuk proses migrasi agar IP versi 4 ke versi 6 itu tidak menemui masalah. Nah, langkah yang pertama adalah dual stack. Ya. Dual stack ini di mana cara ini adalah mengizinkan IP versi 6 dan IP versi 4 itu berjalan bersama-sama. Istilahnya dikonfigurasi bersama-sama. Ya. Jadi di samping mempunyai alamat IP versi 4, juga mempunyai alamat versi 6. Ya. Jadi nanti jaringan di luar yang mempunyai alamat IP versi 4 dan IP versi 6 masih bisa terhubung atau masih bisa connect ke jaringan kita. Ya. Jadi alamat IP versi 4-nya sudah ada, kemudian ditambahkan IP versi 6. Nah, nanti ketika jaringan itu sudah berjalan dengan baik, tidak ada masalah, nanti alamat IP versi 4-nya tinggal dinonaktifkan saja. Jadi nanti bisa langsung connect ke IP versi 6. Ya, ini menggunakan sistem dual stack. Ya, dual stack ini ya langsung istilahnya masih berjalan bersama-sama dulu, nanti ketika sudah IP-nya sudah istilahnya jaringannya itu sudah fix, sudah oke, tidak ada masalah, baru kemudian IP versi 4-nya dinonaktifkan. Kemudian ada proses tunneling. Ya, tunneling di sini adalah membuat jembatan antara jaringan yang mempunyai IP versinya berbeda. Ya, contohnya di sini ya, ini adalah jaringan yang hanya mempunyai IP versi 4. Ya, kemudian membuat tunnel atau istilahnya jembatan ya, jembatan khusus ya, yang terhubung ke sistem yang masih menggunakan dual stack. Ya. Karena apa? Tunnel ini tidak akan berjalan kalau tidak ada dual stack. Kan dual stack ini kan yang menjembatani antara IP versi 4 dengan IP versi 6. Ya. Jadi yang jaringan yang satu memang tidak sudah murni IPv6, ya, ini sudah murni IPv6, tapi yang di sini masih IPv4. Ya, maka tinggal menggunakan perangkat dual stack ini, dibuatkan tunnel, dibuatkan jalan khusus terowongan. Di mana IP versi 4 ini nanti akan masih bisa terhubung ke sini, ke IP versi 6. Nah, perangkat-perangkat dual stack ini ya yang perangkat yang disetting 2 IP tadi. Nanti tinggal diproses routing, ya nanti akan connect. Nah, ini tunnel. Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan translation. Nah, translation ini fungsinya mirip sekali dengan NAT yang ada di IP versi 4. Cuman maksudnya di sini adalah translation ini adalah mengubah IP versi 4 ke IP versi 6. Kalau yang NAT-nya yang di IP versi 4 itu kan merubah dari IP private ke IP public.
ya. Jadi merubah dari IP private ke public itu NAT-nya IP versi 4. Tapi kalau yang NAT versi 64 atau NAT yang digunakan untuk translation ini adalah merubah IP versi 4 ke IP versi 6 atau sebaliknya. Dirubah dari IP, ya kalau ada dua jaringan yang berbeda IP-nya, ini menggunakan versi 4, ini versi 6, yaitu dengan cara ditranslate, ya, menggunakan NAT. NAT versi 64. NAT versi 64 fungsinya hanya digunakan untuk merubah IP versi 4 ke versi 6 atau sebaliknya. Kalau yang NAT-nya di IP versi 4 itu kan merubah IP private ke IP public ya. Kalau ini enggak. Hanya merubah versinya saja. Jadi dimungkinkan yang berbeda versi IP-nya itu masih bisa berkomunikasi. Nah, ini juga bisa Anda jadikan bahan penelitian untuk skripsi ya, membandingkan proses migrasi misalkan dual stack, tunneling, mana yang lebih efektif. Ya, misalkan kalau dual stack, kira-kira kalau mengirim data dari IP versi 4 ke IP versi 6, itu membutuhkan waktu berapa? Kalau menggunakan tunneling, misalkan membutuhkan waktu berapa? Nah, mana yang lebih cepat? Proses transfer datanya ketika Anda menggunakan sistem dual stack, atau menggunakan tunneling, atau Anda menggunakan translation. Nah, ini bisa Anda bandingkan, bisa menjadi sebuah bahan untuk skripsi Anda. Mana yang lebih baik nih proses ini, menggunakan dual stack atau tunneling menggunakan translation dibanding translation, atau dual stack dibanding translation. Nah, mana yang lebih cepat? Ya. Ini bisa Anda bandingkan dalam proses pengiriman paket data. Nah, kemudian format IP versi 6. IP versi 6 itu formatnya terdiri dari 128 bit ya. IP versi 4 itu kan 32 bit, ya kan? Apa namanya? Terdiri dari 32 bit. Kalau IP versi 6 itu 128 bit ya. Nah, kalau IP versi 4 itu dibagi per 8 bit ya, 8 bit, tiap 8 bit ya. Maka dibagi jadi menjadi 4 grup atau 4 oktet ya. Nah, kalau yang IP IP versi 6 itu dibagi per 16 bit. 16 bit sehingga ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kelompok. Atau apa ya, hektet namanya ya. Jadi masing-masing ini adalah 16 bit, 16 bit, 16 bit, 16 bit. Ada 8 kelompok atau 8 segmen atau apa ya, ya kelompok lah yang. Kalau yang IP versi 4 itu kan totalnya 32 bit, masing-masing ada 8 bit, 8 bit ya. Jadi makanya ada 4 oktet tadi ya, ada 4 kelompok. Nah, kalau yang heksadesimal ini masing-masing 16 bit. Ya, ini 16 bit, 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 totalnya 128 bit. Nah, bit ini nanti dikonversi ke heksa, jadi 4 digit heksa. 4 digit heksa. Ya, 4 digit heksa. Jadi masing-masing digit heksa ini dia nanti akan mempunyai 4 bit ya. 4 bit biner. Jadi ini ya. Jadi masing-masing ini nanti mempunyai 4 bit biner. Jadi ini contohnya ya. Ini berarti ini 4 bit biner ya. Ya, bisa jadi nanti nilainya antara ini ya, 00 ini. 000 ya sampai dengan 111. Jadi 8 bit. 4 bit ya. Ini satu digit heksa. Jadi totalnya ada 16 bit di mana masing-masing ini dikonvert menjadi 4 digit heksadesimal. Ya.
Ini apa? Ini nanti penting ketika digunakan untuk proses subnetting IP versi 6 ya. Jadi nanti akan digunakan di proses subnetting. Ya, ini bit ke-1, bit ke-1, kedua, ketiga, keempat itu ada di hexa digit nomor 1 ya. Digit hexa ke-1, digit hexa kedua nanti ada lagi 1111 berarti ada bit. Contohnya seperti ini aja lah ya. Ya, ini yang kedua ya. Ini hexa yang kedua. Ya. Sama ya. 00002 1111. Nah, jadi untuk digit hexa yang nomor 2 itu nanti mempunyai ini 1 2 3 4 berarti mempunyai nomor bit binernya ke 5678. 5678 itu punyanya digit hexa ke-2. Ya, digit hexa ketiga ya selanjutnya ya 9 10 11 12. Nanti yang terakhir ya ke-15. Ya, sampai 16 ya. Ini ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk formatnya? Jadi terdiri masing-masing 16 bit biner, ya ini biner, bit biner. Ini bit biner ya. Ini bit biner. Ya. Nah, ini bit biner. Kalau ini digit heksadesimalnya 00 sampai F. Ya. Jadi di sini ya satu digit heksa itu sama dengan 4 bit biner. Ya. 4 bit biner. Jadi satu digit heksa itu ada 4 bit binernya. Jadi kalau ada 4 heksa berarti ya 4 kali 4 ada 16 bit biner. Nilainya dari 0, kalau bit binernya nilainya dari 0 sampai F, tapi kalau biner ya dari digit heksanya itu nilainya dari 0 sampai F, tapi kalau biner ya 01, 01, 01, 01. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan untuk format IP versi 6. Ini nanti diperlukan ketika pada waktu proses subnetting. Oke. Ini ya formatnya seperti ini. Ya. Jadi total formatnya ini ada 32 digit. Ya, ingat 32 digit, bukan 32 bit. 32 digit. Ya. Kalau bitnya ada 128 bit. Bit itu binary digit, maka disingkat menjadi bit. Ya. Ini. Oke, penulisan IP versi 6 itu ada beberapa aturan. Yang pertama adalah menghapus angka 0 yang ada di depan. Itu angka 0 yang ada di depan boleh dihapus. Contohnya ini ya, 01AB itu bisa ditulis 1AB. 09F0 itu bisa ditulis 9F0. Ingat, yang penting Anda ingat tadi ya, setiap kelompok itu terdiri dari 4 digit ya. Jadi kalau misalkan hanya ditulis 3 digit seperti ini, berarti ini 0 di depannya pasti ada 0-nya. Pasti di depannya ada 0-nya. Jadi masing-masing kelompok itu ada 4 digit. Kalau hanya ditulis misalkan 3 digit seperti ini ya, kok ini 1AB, oh berarti ada 0 di depannya. Kok 9F0, oh berarti ada 0 di depannya.
Ada 1 0 di depannya angka 9 ini. Kok AB saja? Oh, berarti ada 2 0 di depannya. Ya, karena 4. Ya. 4. Ada 4 digit. Ya. Kalau hanya ditulis 2 berarti ada 2 0 di depannya yang dihilangkan. Ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini kan ada 0, ya, 0, maka dia ditulis 0. Ya. Jadi 0 di depannya ini dihilangkan. Sama juga ini 0 dihilangkan, 0 dihilangkan, ini 0 dihilangkan, ini 0-nya juga dihilangkan, maka cukup ditulis 200. Berarti kok 200 kok ini cuma 1 digit ya? Ini cuma 3 digit ya? Oh, berarti di depannya ada 1 digit 0. Kok ini cuma 1 digit ya? Oh, berarti ada digit 3, 0 3 digit di depannya. Ini juga sama. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita ingin melihat format aslinya berarti ya semuanya di dalam bentuk 4 digit ini. Tapi ini boleh disingkat, ya boleh disingkat seperti ini dengan menghilangkan 0 yang ada di depan. Ya. Contohnya ini 0001 bisa ditulis 1. Ya. 000A bisa ditulis A. Ya. Jadi kalau kita ingin mengembalikan ke format aslinya, ya itu harus dibuat ke 4 digit semua. Ini dibuat menjadi 4 digit semua. Baru nanti akan kelihatan nilai aslinya. Oh ternyata ini nilai aslinya. Format aslinya ya. Tapi karena ada aturan bahwa 0 di depan bisa dihilangkan, maka dapat ditulis seperti ini. Tujuannya apa? Untuk menyingkat, ya. Biar nulisnya nggak terlalu panjang. Kan ada 4 kali 8, ada 16 ya. 16 digit itu banyak. Itu bisa dihilangkan, disingkat istilahnya. Oke. Nah, aturan kedua itu adalah double kolon. Double kolon itu titik 2. Kalau double kolon berarti ada titik 2-nya 2. Oh ya, titik 2-nya 2. Ada 2 titik 2. Double kolon. Ya, double kolon itu fungsinya adalah digunakan atau merepresentasikan bahwa ada 2 grup yang dihilangkan. Ada grup yang dihilangkan di antara double kolon tersebut. Nah, kita lihat di sini. Ini kan totalnya ada 8 grup ya. 8 grup, masing-masing grup terdiri dari 4 digit, 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 4 digit. Nah, double kolon ini fungsinya adalah untuk menghilangkan, bukan menghilangkan ya, menyembunyikan lah ya, meringkas grup-grup yang nilainya 0. Ya, jadi grup-grup yang nilainya 0 berurutan itu dihilangkan atau diringkas. Contohnya ini ya. 201 DB 8 KV 1 1. Nah, ini bisa dihilangkan, bisa diganti dengan double kolon seperti ini. Ini totalnya kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8, kan ada 8 kelompok. Maka dengan adanya disingkat, dia bisa hanya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Loh kok hanya 5? Harusnya kan ada 8 kelompok, kenapa ini hanya 5? Oh berarti ada 3 grup atau 3 kelompok yang disembunyikan di antara double kolon ini. Ya, jadi kalau hanya 5 ditulis ini berarti ada grup yang disembunyikan di antara double kolon. Ya. Kalau ditulis, makanya biar nanti tidak bingung kalau Anda mau proses subnetting, maka harus ditulis komplit dulu. Baru bisa, oh ternyata aslinya seperti ini. Kenapa? Biar nanti tidak salah. Ya, biar nanti tidak salah. Ini kan format aslinya kan seperti ini. Ya, kalau yang ini ya. Ini. Ya. Ini kan format aslinya 2001 ya. 0 DB8 ya. KV 0001 0000 0000 0001. Nah, kan aslinya ini adalah format aslinya ya.
Nah, formatasinya kan seperti ini. Kemudian diperlakukan menghilangkan nolnya, ya. Menghilangkan nol yang di depan, ya. Ini dihilangkan, ya. Ini juga dihilangkan, ya. Dihilangkan, ini dihilangkan, ini juga dihilangkan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bisa disingkat lagi, ya, disingkat lagi. Maka yang berurutan 0, nilainya 0 itu bisa disingkat di antara double kolon. Ya, ini ditulis disingkat di antara double kolon seperti ini. Jadi kalau Anda dapat nih, ini kok kelompoknya kurang, ya. Contohnya ini ya. Ini saat ini nomor 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, kok ini hanya 6 kelompok? Anda cari double kolonnya. Oh, double kolonnya di sini. Oh, berarti di antara double kolon ini ada yang nilainya 0. Ya. Ada kelompok yang nilainya 0 semua. Nah, contohnya seperti ini. Berarti di sini nilainya adalah 2001 DB8 0000 0000 ABCD 0000 0000 1 2 3 4. Nah, ini aslinya, ya. Aslinya. Karena tadi boleh disingkat, ya, penyingkatan ya, menyingkat, maka ini dihapus, ya. Ini dihapus. Nah, loh Pak, ini juga ada 0 berurutan, kenapa nggak dihapus? Ya, karena pemberlakuan double kolon itu hanya salah satu, tidak boleh dua-duanya seperti ini, tidak boleh. Jadi harus salah satu. Bapak harus salah satu, berarti kalau yang ini saja boleh, ya, atau ini bisa ini seperti ini, ya. 2001 DB8 0000 0000 ABCD double kolon 1 2 3 4. Nah, ini boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini nggak apa-apa, seperti ini sama, ya, boleh. Yang jelas salah satu saja. Kalau ada dua yang mempunyai urutan sama seperti ini, maka dia dicari string yang paling panjang. Ya, karena ini kebetulan ini ada 8 ya, 8 ini 4 digit kan 8, ini juga 4 digit 8, maka boleh mana yang mau disingkat dengan double kolon. Ya, jadi dipilih. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini. Nah, ini contohnya ini. Ini ada dua kelompok, ini ada kelompok yang sama. Nah, kenapa yang dihilangkan atau disingkat dengan double kolon itu yang ini? Ini karena stringnya lebih panjang. Ini akan ada 4, 4, 4, berarti ada 12. Ya, 12 digit. Sedangkan di sini ada 8. Ya, yang 8 tetap, maka yang disingkat ini, yang 12 ini. Ya, jadi dicari string yang paling banyak. String nolnya yang paling banyak. Digit nolnya. Ini kan ada 1, 2, 3, ini 12, ya, ini 12 digit, ini hanya 8 digit. Maka ini yang diringkas. Ya. Nah, contohnya ini ya, yang alamat link lokal tadi, FE8 ini. Ini alamat link lokal, jadi disingkat. Boleh ini, FE, double kolon. Ini kan hanya 1, 2. Hanya 2 kelompok, berarti ada 6 kelompok yang disembunyikan yang nilainya 0 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi semuanya harus ada 8 kelompok.
Ya. Seperti itu. Kemudian ada tipe-tipe IP versi 6, itu ada 3, unicast, multicast, dan anycast. Unicast ini adalah yang digunakan untuk apa namanya? Alamat IP yang digunakan untuk memberikan IP interface. Ya, yang pokoknya IP-nya ya, IP-nya. IP-nya yaitu IP-nya. Jadi alamat IP-nya itu yang digunakan. Kemudian alamat multicast itu adalah alamat IP yang digunakan untuk apa namanya? Mengirimkan paket ke beberapa tujuan. Sama kayak multicast yang ada di IP versi 4 ya. Kan ada apa namanya? Ada broadcast, ada multicast, ada unicast ya kan. Kemudian ada anycast. Ya, anycast ini digunakan untuk apa namanya? Mengirim ke banyak ya. Istilahnya anycast ini adalah alamat IP yang sama yang digunakan ke beberapa device. Ya. Itu adalah anycast. Nah, kemudian pembagian format IP versi 6, ini ada seperti ini ya pembagiannya. Ini ada prefix length, ada interface ID. Prefix ini kalau di IP versi 4 itu seperti network ID. Ya. Jadi prefix ini kalau di IP versi 4 itu ada network ID. Contohnya kan seperti ini ya. Kalau yang di IP versi 4, contohnya misalkan 192.168.10.0. Nah, network ID-nya kan ini 192.168.10. Ini kan network ID. Ya, ini network ID, ya kan? Nah, ini sama, ini prefix, ya, prefix. Ya, prefix. Nah, ini kan prefix itu slash ya. Berarti ini kan kalau di sini kan slash ya. Misalkan di sini 24. Nah, seperti ini. Slash 24. Slash 24 ini apa kemarin? Slash 24 ini adalah jumlah angka 1, ya, bit 1 ya, di dalam ini alamat IP-nya. Ini kalau diterjemahkan kan satu-satu, di netmask-nya kan 1111111 dan sebagainya. Ya. Nah, 64 bit ini modelnya sama seperti ini ya. Sama network ID-nya. Ini network ID-nya. Slash 64 berarti network ID-nya sejumlah 64 bit. 64 bit ini digunakan untuk network ID. Kalau ini kan 1, 2, 3. Ya, ada 24 bit. Ya, network ID-nya 24 bit. Nah, sedangkan sisanya yang ini kan host ID-nya. Host ID-nya 8 bit. Nah, ini ya sama. Jadi 64 bit untuk network ID, 64 bit untuk host ID. Tapi kalau di sini namanya interface ID. Ya, namanya interface ID. Kalau di IP versi 4 itu namanya host ID. Ya. Kalau di IP versi 6 sudah ditentukan ya. Jadi semuanya diawali dengan /64. Ya, jadi ini adalah istilahnya apa yang direkomendasikan lah ya. Itu menggunakan ini /64. /64 ini. Nah, nanti ya terserah mau digunakan. Kan jumlah hostnya, IP hostnya itu kan jadi 2/64. 2/64 kan sudah banyak banget itu. Ya. Pada jaringan 64 bit ini. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian alamat unicast, jadi alamat IP lah, istilahnya alamat IP-nya IP versi 6, itu
ada dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, yang pertama adalah global unicase. Global unicase ini apa ya? Kalau dianalogikan sama dengan alamat IP publiknya IP versi 4. Ini global unicase ini yang digunakan untuk koneksi keluar. Ya, koneksi keluar. Jadi kalau kita menggunakan IP versi 4, versi 6 itu kita sudah dapat IP global untuk koneksi keluar dan IP lokal. 2. Jadi kita langsung bisa connect internet dan connect ke jaringan lokal. Kalau kita menggunakan IP versi 4 itu kan enggak. IP publiknya itu kan kita harus beli. Ya, kita harus beli. Ya. Kalau di IP versi 6 kita untuk mendapatkan IP publiknya itu enggak beli. Kita bisa menentukan sendiri sesuai dengan ketentuan prefix-nya tadi. Ya. Nah, jadi kita belinya itu beli prefix. Ya. Nah, kemudian ada link lokal. Nah, link lokal ini adalah alamat IP yang khusus digunakan untuk koneksi ke jaringan dalam. Kalau global unicast itu keluar, kalau link lokal itu ke dalam. Jadi ke dalam itu IP-nya sudah berbeda. Kalau di IP versi 4 kan sama, ya. Kalau mau keluar kita menggunakan IP yang sama itu, tapi dengan menggunakan bantuan NAT, ya. Jadi alamat IP private-nya itu istilahnya ditranslate, ya, dirubah ke alamat publik. Nah kalau ini tidak, jadi mempunyai alamat yang digunakan untuk keluar sendiri, yang digunakan untuk komunikasi ke dalam sendiri, ya, yaitu menggunakan link lokal. Kemudian loopback sama fungsinya dengan loopback IP versi alamat IP versi 4 yang alamatnya 127.001 itu ya. 127.001. Kalau ini sama. Ini 1/28. Double colon 1/28. Itu alamat loopback. Kemudian ada unspecific, ini alamat yang tidak spesifik ya. Kemudian unique lokal ini biasanya digunakan untuk keperluan apa ya? Riset ya. Ini lokal, unique lokal. Digunakan untuk addressing untuk tertentu ya. Jadi tidak tidak untuk umum. Nah, yang pertama global unicast address. Jadi alamat IP-nya, IP yang digunakan untuk keluar. Ya, alamat IP yang digunakan untuk keluar. Ini pembagiannya ada global routing prefix, ada subnet ID, ada interface ID. Karena apa? Untuk alamat global routing ini pasti nanti tidak /64. Ya, kalau tadi untuk alamat alamat utuhnya itu kan /64 ya. /64 ini. Ini alamat utuhnya. Misalkan kalau kita mau beli prefix ya beli prefix /64. Nah, kalau kita mau memberikan IP ke klien itu menggunakan /nya tidak boleh 64 di bawahnya. Ini dibagi menjadi 3, global routing prefix, subnet ID dan net ID. Ini bagiannya. Nah, kalau di IP versi 4 itu kalau kita mau melakukan proses subnetting, kita kan ngambilnya dari host ID ya. Iya kan? Ngambilnya dari host ID. Tapi kalau di IP versi 6, kita mau melakukan proses subnetting itu mengambilnya dari prefix-nya atau network ID-nya. Network ID-nya yang dikurangi. Ya. Network ID-nya yang dikurangi. Sedangkan interface ID-nya tetap 64. Ya, 64. Jadi makanya ini ada subnet ID, ini adalah jumlah subnet. Ya, kalau di subnetting tergantung nanti kita mau melakukan subnetting berapa jaringan. Ya, berapa jaringan. Jadi di sini nanti jaringan-jaringan itu mempunyai alamat IP jumlah host yang sama 64 bit ini, 2 pangkat 64. Jadi istilahnya kalau di
IP versi 4 itu subnettingnya menggunakan yang kelas full, jadi semuanya rata, ya, mendapatkan jumlah porsi host yang sama. Ya, itu menggunakan kelas full. Ya, jadi di IP versi 6 ini nanti untuk subnettingnya itu mengambil dari prefixnya dikurangi, sedangkan interface ID atau host ID-nya tetap tidak ada perubahan. Ini ya global prefix itu nanti kita yang akan kita beli dari ISP. Nah itu di bawahnya itu kita manage sendiri ya. Nah biasanya seperti itu. Jadi yang ini global prefix ini yang kita beli, sedangkan 49 sampai 64 ya 49 sampai 64 49 sampai 128 itu kita kelola sendiri. Kan ada 128 bit nih. Yang 48 kita beli, sedangkan yang 40 bit ke 49 sampai 128 kita kelola sendiri, bisa kita kelola sendiri. Nah, itu untungnya. Keuntungannya seperti itu. Nah, kemudian ada link lokal. Link lokal tadi yang digunakan untuk komunikasi komunikasi intern, ya, internal. Ya, tidak keluar. Jadi yang internal jaringan ya, bukan yang keluar, ya. Tuh. Nah, contohnya ini ya. Nah, kemudian proses pemberian IP-nya itu sama seperti IP versi 4, itu bisa statik, bisa dinamik, ya, bisa di manual atau bisa di otomatis. Sama, ya, bisa di manual ataupun di otomatis. Ya. Jadi kita caranya ya sini sama. Interface, masuk ke interface-nya. Nah, kalau IP versi 4 kan IP address ya, IP address, alamat IP-nya, netmask-nya. Tapi kalau yang ini IPv6 address, alamat IP-nya, dan sekalian langsung ini CIDR-nya. Ya. Sama, not shutdown. Ya. Oke. Ini untuk interface-nya. Nah, kemudian jangan lupa, sebentar ini ya, ini static kalau di Windows ya, manual. Ya. Kalau yang Opten ini kan otomatis. Ya. Nah, setelah alamat ini, IP-nya ini global uniqueness-nya ini di setting, alamat atau alamat IP-nya lah, alamat IP-nya di setting. Jangan lupa juga diikuti untuk men-setting ini link lokalnya. Ya, link lokalnya. Jadi link lokalnya juga disetting agar nanti bisa digunakan untuk koneksi ke jaringan dalam atau jaringan internalnya saja. Jadi jaringan ini link lokal ini yang digunakan untuk koneksi ke jaringan internal lokal. Dan ini yang nanti menjadi default gateway. Ya, jadi default gateway itu tidak menggunakan IP utamanya ini tadi, ya, tapi dia menggunakan alam IP link lokal. Kalau di IP versi 4 kan beda, ya. IP versi 4 itu alamat IP-nya itu nanti kalau dia menjadi default gateway ya sudah, alamat IP itu yang nanti akan dijadikan default gateway. Itu ya. Jadi harus disetting alamat global uniqueness-nya dan alamat link lokalnya. Kalau tidak nggak akan bisa connect ke jaringan di bawahnya. Ya. Jadi yang bisa digunakan untuk jaringan ini ya koneksi ya ini link lokalnya nih F80 ya. Ke sini ini harus di set link lokalnya. Kalau tidak ya nggak akan connect. Ya. Jadi gateway-nya kalau di IP versi 6 adalah link lokalnya, bukan global uniqueness-nya.
link lokal tadi ya. Oke. Nah, kemudian untuk apa namanya? Nah, kalau yang secara otomatis sama ya prinsipnya menggunakan DHCP juga, cuman di sini agak berbeda metodenya. Kalau di IP versi 6 kan 4 itu kan menggunakan DHCP, DHCP server ya kan, menggunakan DHCP. Kalau ini juga menggunakan beberapa cara, yaitu bisa menggunakan Slack ya, menggunakan Slack. Ya. Kemudian ada menggunakan stateless DHCP versi 6 dan ada stateful DHCP versi 6. Nah, yang pertama adalah Slack ya. Slack ini pemberian IP apa namanya IP ya, IP address dan apa namanya DNS. Nah, sampai lupa saya. Jadi pemberian IP address dan DNS dia langsung dari routernya, dari perangkat router. Ya, dari perangkat router. Ya. Ini dari perangkat router. Ini pemberian melalui perangkat router langsung. Ya. Tadi ada yang mana itu ya? Pemberian alamat IP coba. Benar ya? Sudah. Nah, ini. Yang pertama nanti apa namanya? Router itu akan memberikan proses advertisement itu apa ya? Iklan lah. Ya, iklan. Ini loh, saya mempunyai apa namanya? Daftar alamat IP versi 6. Siapa yang mau minta? Itu router. Itu model Slack. Jadi langsung ditangani oleh router. Ya, langsung ditangani oleh router. Nah, kemudian yang kedua adalah model Slack and stateless DHCP. Jadi ada ini, ada DHCP servernya. Cuma di sini ini kan dari proses pemberian IP. Jadi yang diberikan ke klien itu tidak hanya alamat IP-nya, IP global unicast dan link lokalnya, tapi juga DNS-nya. Ini kalau menggunakan yang Slack, DNS-nya langsung. Jadi global unicast, link lokalnya, DNS-nya langsung diberikan. Nah, kalau yang stateless server ini, ya, itu router hanya memberikan alamat IP dan alamat IP-nya saja, global unicast dan link lokalnya. Tapi DNS-nya itu nanti diberikan oleh server. Ya, diberikan oleh server. Jadi dibagi. Kalau yang Slack tadi IP global unicast, IP link lokalnya dan DNS-nya itu diberikan oleh router, tetapi kalau yang Slack dan stateless ini router hanya memberikan alamat global unicast dan link lokal, sedangkan DNS-nya ini akan diambilkan atau diberikan oleh DHCP servernya. Ya, itu yang stateless. Jadi router masih ada andil memberikan alamat IP global unicast dan link lokal. Nah, yang ketiga adalah stateful DHCP. Stateful DHCP ini IP address global unicast-nya, kemudian link lokalnya dan DHCP DNS-nya itu diberikan oleh DHCP servernya. Jadi tidak lagi prosesnya ada di sini. Ya. Router hanya memberikan informasi siapa yang mau
apa namanya? Siapa yang mau, ini misalkan klien ya, klien saya butuh IP. Kemudian routernya saya ada nih, silakan menghubungi DHCP servernya. Nah, seperti itu. Kalau yang ini, saya mau alamat IP. Oh ini saya berikan alamat IP, DNS-nya kamu minta DHCP server. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang select tadi, saya butuh alamat IP. Ini saya kasih ada IP-nya, global unicast, ada link lokalnya, dan DNS-nya nih saya kasih. Nah, seperti itu bedanya ya. Nah, ini juga bisa jadi apa namanya? Bisa jadi bahan penelitian Anda, skripsi Anda membandingkan proses pemberian apa namanya? Pengalokasian alamat IP secara otomatis pada IPv6 menggunakan metode SLAC ya, SLAC stateless dan DHCP stateful DHCP. Mana yang lebih baik, mana yang lebih cepat. Itu bisa Anda bandingkan. Misalkan dari waktu, misalkan Slack itu kalau ada misalkan 10 klien membutuhkan IP. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk pengalokasian IP dari router ke klien? Nah, misalkan kita ambil contoh 10 klien misalkan. Dari 10 klien itu membutuhkan waktu 2 detik. Tapi ini komplit ya, alamat IP global, link lokal sama DNS-nya. Itu yang diberikan. Ya. Kalau yang Slack dan stateless misalkan, kalau dari IP dari routernya ini cepat nih, ini yang lambat DHCP servernya. Nah, bisa Anda teliti nih, Anda bandingkan. Yang jelas di sini, kalau kita menggunakan Slack lebih cepat. Karena apa? Langsung direspon oleh router. Masalahnya adalah router akan tambah kinerjanya ketika nanti banyak sekali klien yang meminta IP. Router ini kan biasanya digunakan hanya untuk routing, proses routing. Kalau ketambahan kinerja yang lain untuk pengalokasian alamat IP, jelas di sini nanti akan menambah kinerja router, sehingga bisa mengakibatkan mungkin jaringannya menjadi lambat, ya. Seperti itu. Jadi sebaiknya apa namanya cepat pengalokasian IP cepat karena langsung connect ke router. Kelemahannya adalah kinerja router menjadi berat karena memproses itu tadi. Nah kalau yang ini Slack dan stateless itu ya separuh-separuh lah ya. Karena router masih membangun apa namanya melayani permintaan IP global dan link lokal. Kalau DNS-nya dimasukkan ke sini. Mungkin agak sedikit lebih cepat dan routernya kinerjanya nggak terlalu berat. Nah, ini yang ketiga semua ditangani oleh stateful DHCP. Mungkin kinerja router enteng ya karena di sini ya. Karena apa namanya? Nggak melayani proses itu. Yang melayani proses adalah ini. Mungkin waktunya dari segi waktunya mungkin akan lebih lambat. Nah, kemudian proses pemberian IP. Ini ada dua model, yaitu EUI 64 dan randomly generate. Apa itu EUI? EUI itu adalah IEEE Extended Unique Identifier. Di mana pemberian alamat IP ini formatnya sudah ditentukan. Ya, pemberian alamat IP ini sudah ditentukan. Ya. Jadi alamat EUI-nya ini sudah ditentukan. Misalkan contohnya di sini semuanya menggunakan FC9947. Pokoknya depannya harus menggunakan ini semua. Ya, yang di belakangnya terserah. Ya, jadi formatnya sudah ditentukan. Itu yang namanya EUI 64 proses. Ya, disesuaikan standarnya dengan IEEE. Tapi kalau yang randomly, yo bebas, ya. Nggak ditentukan. Cuman yang ini ya keunggulannya adalah dia untuk manajemennya dokumentasinya enak karena terurut. Semuanya UFC 9947 itu untuk jaringan yang ada di sana. Kemudian ada yang
FC9948 mungkin untuk jaringan yang di sana. Jadi proses dokumentasinya enak. Tapi kalau yang randomly kan nggak tahu. Ini siapa, ini jaringan siapa, miliknya siapa kan nggak ketahuan. Bagian mana nggak ketahuan. Tapi kalau yang menggunakan EUI, ya ini bisa istilahnya digunakan untuk proses manajemen ya. Dokumentasinya enak. Ya. Misalkan FC9947 itu bagian DHCP untuk bagian keuangan misalkan, 48 untuk bagian akademik, kemudian 49 untuk bagian ini ya, mahasiswa dikasih misalkan 50 ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini juga sama proses pemberian IP link lokal, itu juga prosesnya sama seperti yang tadi ya. Kemudian cara melakukan verifikasi konfigurasinya sudah benar atau belum itu menggunakan show IP interface, show IP 6 ya. Kalau yang show IP interface biasa itu yang IP versi 4, kalau yang versi 6 ditambahi IPv6. Ya. Ini sama nanti ya. Nanti akan kelihatan interface-nya, alamat link lokalnya berapa, kemudian alamat global unicast-nya berapa. Sama seperti ini ya. Kemudian menggunakan show IP row. Ya, ini perintahnya show IPv6 route. Ya, ini kan digunakan sama ini. Oh, ini alamatnya ini, ya. Interface-nya ini. Oh, alamatnya ini, interface-nya ini, ya. Kemudian menggunakan ping. Nah, ini ping yang paling mudah ya. Ping alamat IP-nya berapa. Ini digunakan untuk verifikasi apakah sudah benar dan tersambung atau belum. Kemudian multicast address biasanya digunakan untuk menginformasikan dari mengirimkan ya. Ini multicast address ini sama dengan broadcast sebenarnya ya. Jadi dari satu ke beberapa. Oh, enggak ya, beda ya. Jadi multicast tetap sama ke multicast ya, ke beberapa. Nah, alamat multicast itu ada dua tipe. Yang pertama adalah well known multicast itu alamat multicast yang sudah ada, dan solicit node multicast address. Yang well known itu yang sudah istilahnya apa ya? Yang sudah ditentukan lah, ditentukan. Itu dari FF02 double colon 1, FF02 double colon 2. Ya, itu alamat multicast yang well known yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita mengirim paket ke ini link lokalnya kemudian ditambahi FF02.1 berarti dia ke multicast. Ya. Sama ya. Kalau yang ini solicite, kalau solicite itu diikuti MAC address-nya. Nah, kemudian kita masuk ke subnetting ya, subnetting IP versi 6 ya. Jadi seperti tadi defaultnya IP versi 6 itu kan terdiri dari prefixnya 64 bit dan interface ID 64 bit. Ketika mau dilakukan proses subnetting, maka yang dikurangi adalah prefixnya, bukan interface ID-nya. Interface ID-nya tetap. Ya, tetap. Interface ID-nya tetap. Yang dikurangi adalah global unicast-nya, global unicast. Prefix-nya, global prefix-nya ini yang dikurangi. Contoh 16 bit. Ini ya contohnya 16 bit. Nah, ini kok penjelasannya kurang begitu detail ya. Mungkin saya carikan ke referensi yang lain. Ya ini ya. Nih. Nah, ini seperti yang tadi, yang awal tadi. Ya. Yang nomor 1 ini, nomor hex ini adalah urutan digit. Ya. Urutan digit. Defaultnya kan 64 bit ya, 64 bit. 64 bit
Berarti ada, kalau totalnya itu kan ada 32 digit heksa, ya kan? 32 digit heksa di sini. Nah, nih. Nah, kan totalnya ada 32 digit heksa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 kali 8 kan 32. Ini digit ya. Digit heksanya kan ada 32. Sedangkan tadi yang digunakan untuk prefix itu kan 64, 64 ya, 64 atau 16 digit. Jadi separuhnya ini. Jadi mana tadi ya? Oke. Separuh ya, separuh. Nah, ini prefix ya. Prefix, global prefix tadi. Kemudian ini kan interface ID, ya kan? Kan seperti ini ya. Interface ID. Nah, ini nomor hex ini adalah nomor urutan digit. Ya. 1, 2, ini ya, yang ini ya. Ini. Atau ini aja, saya pakai ini. Saya share screen aja. Kita gunakan Excel. Mana Excel? Oke. Seperti ini ya. Sampai 32. Nanti satu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini. Oke. Ini kan digit 1 sampai 4 ya, digitnya. Oh, ini Pak. 1 sampai 4. Ini digit keempat, 1 sampai 4 ya. Kemudian ini digit ke 8 sampai 12. Ini digit ke 13 sampai kok ini digit ke 5 sampai 8 ya. Ini digit ke 9 sampai 12. Ini digit ke 13 sampai 16. Ini digit ke 17 sampai 20, 4 ya, 21. Itu 2, 3, 4, 24. Benar enggak? 14, ini 16 tambah 4, 20 ya. Ke 20, 17 sampai 20. Ini digit 21 sampai 24. Beda. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 4, 32. Ini harusnya dari, oh benar ya, ini dari digit 25 sampai 25, 26, 27, 28. 28. Ini digit 29 sampai 32. Digit heksa ini nomor digitnya ya. Ini ya, seperti ini. Ya. Ini ya.
Kemudian jumlah bit itu urutan ya. Jumlah bit. Ini kan masing-masing ada 16 digit biner, ya kan? Ini digit binernya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Tuh. Ini 16 bit. 16 bit itu biner ya. Binernya ya. Jadi ini bit 1 sampai 16. Ini 17. Wah, nanti banyak banget ya. Ini enggak usah aja lah. Oke. Kayaknya dari sini sudah cukup. Oke. Jumlah bit ya, jumlah bit itu adalah urutan ya. Ini kan digit pertama, kedua, ketiga, nomornya 1, 2, 3. Jadi di sini nanti nilainya ya. Kalau urutannya dia digitnya ke 1 itu 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3 dari mana? Nih. Ini kan totalnya nanti ada 16 digit nilainya ya. Jadi ini yang pertama bit pertama ini nanti akan menjadi nomor 1. Sebentar, saya gedekan saja. Saya Nah, ini ya. Ini adalah masing-masing, ini kan masing-masing digitnya. Ini masing digit. Digit pertama, digit kedua, dan sebagainya. Nah, ini urutannya adalah apa namanya? Nilainya itu adalah ini. 4 ya. Karena ada 4 ya. Jumlah bitnya ada 4 bit. Nah, tadi. Ini kan ada 4 bit ya. Ini kan ada 16 bit. 16 bit ya. Ini ada 16 bit ya kan. Ini ada 16 bit. Semuanya ini ada 16 bit. Ya. Ada 16 bit semua. Nah, 16 bit ini kan dibagi ke masing-masing digit. Itu kan ada 4 digit ya. Masing-masing. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa 1 digit hex ya. Itu kan sama dengan 4 bit biner. 4 bit biner. Makanya di sini jumlah bitnya ada 16 bit semua. Ini per kelompok ya. Ini per kelompok ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan ini kan ada 8 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi sudah saya oret-oret di sini. Nah, untuk apa namanya? Subnetting ya. Misalkan kita ambil contoh seperti ini ya. Sini aja, kita kopikan di sini. Oke, misalkan kita mau merubah ya, dari /64 kan total ini kan awalnya /64 ya, menjadi
32. Misalkan menjadi 32. Ya, dan tinggal di sini. Contohnya dari 30 ini, dari contohnya ini dari 32 di apa namanya? Mau di apa? Dirubah ke slash 34. Ya. 32 itu 32 bit ya. Dibagi ke slash 34. Ya. Nah, maka caranya ya jumlah yang pertama adalah kita harus mencari jumlah subnet. Jumlah jaringan baru setelah dirubah dari 30 ke 32 ke 34. Ya, caranya tinggal dikurangi 2 pangkat subnet per network. Jadi subnetnya 34, ini networknya 32. Jadi nanti ada 2 pangkat 2 atau 4 jaringan baru. Ya, ini kan jaringan lamanya ini slash 32. Ya. Kemudian kita lihat ya, jadi 4 subnet ya, 4 subnet itu kita menggunakan variabelnya itu y, ya menggunakan variabelnya adalah y. Kemudian jumlah host per subnet kalau di IP versi 4 itu jumlah n ya, jumlah n ini ya, y ini sama dengan n. Tapi kalau yang ini jumlah host itu sama dengan h. Ya, kalau di tabel kemarin yang di Excel itu H. Nah, kalau untuk mencari H-nya ini adalah 2 pangkat 128 dikurangi subnet. Subnetnya ini kan 34. Berarti 128 dikurangi 34. Jadi 2 pangkat 94. Nah, untuk mencari alamat subnet, untuk mencari alamat network, ya, ini coba saya bukakan yang kemarin. Yang kemarin ya. Nah, contohnya kan ini kan ya. Mencari jumlah subnet baru itu kan 2 pangkat ini ya. Jumlah ini, merah-merahnya ini. Ya. Nah, tapi kalau yang yang ini rumusnya ini ya. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Ya, rumusnya. Nah, untuk mencari alamatnya, mencari alamat subnet ini yang di sini ini kan kita mencari kelipatannya ya. Nih. Ini mencari kelipatan berapa? Ya kan kemarin seperti itu. Dari 0, 32, 64 ya. Itu ini kita peroleh dari jumlah ini. Jumlah ini subnet baru. Jumlah subnet baru. Jumlah host totalnya. Jumlah hanya ini. Ya, jumlah hanya ini. Karena hostnya totalnya ini contohnya dari slash 27 ya. Slash 27 itu kan hostnya adalah 32, maka di sini kelipatan 32, 0, 32, 64, 96 dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang di sini agak berbeda sedikit ya. Ya, agak berbeda sedikit. Kita lihat slash 34 ya atau bit ke 34. Jadi ini adalah menandakan nomor bitnya. Ya, menandakan nomor bitnya. Ini bitnya nomor 1 sampai 4 ya. Nomor bitnya ya, ini nomor bitnya. Atau kalau enggak di sini. Tadi nah, ini nomor bitnya. Ini nomor digitnya, ini berarti bitnya 1 sampai 16 ya. Ini bitnya 1 sampai 16. Nomor bitnya. Nomor bit. Di sini 17 sampai 32. 32 berarti 33 sampai ditambah 16, 48.
Kemudian di sini 49 tambah 16 64 ya. 64. Nah, kita pakai yang 64 dulu. Nah, kita lihat slash 34 ya. 34 itu ada di nomor bit keberapa? Ya, nomor bitnya ke 34 ya. Nomor bitnya 34. 34 berarti di antara sini, ya. Di antara sini, ya. Di antara sini. Ya. Berarti ada di kolom keberapa? Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, karena 34 itu kan ada di digit pertama ini. Ya, digit pertama. Ini kelompoknya ya. Atau apa namanya? Ya, kelompok lah, grup. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Nah, oke. Ini grupnya, grup digitnya ya. Nah, 34 ya. 34 itu kan ada di grupnya ini ya. 34 itu ada di grup nomor 3 ya. Grup nomor 3 digit ke-9. Nomor digit X-nya ya. Nah, grup X-nya ini dia ya. Jadi 34, jadi kita akan mau merubah dari 32 ke 34 ya. 34 itu dia masuk ke grup ketiga, ya, kan di sini ya nomor bitnya. Jadi ini adalah nomor bit. 34 ini adalah nomor bit. Ya. Jadi kita mau merubah ke 34. 34 itu ada di bit ke sini. Ya. Grupnya nomor 3 dia termasuk ke digit pertama. Digit pertama itu kan 33, 32, 34, 36. Berarti dia masuk ke digit pertama. Nomor digitnya, nomor digit ke-9. Ya, nomor digit ini ya. Ya. Nomor digitnya ke-9. Dia masuk ke nomor digit ke-9. Ya. Nomor digit ke-9. Nomor digit ke-9 itu nomor bitnya, bit ya. Ini bit, ini hash ya, berbeda ya. Nomor bitnya dia nomor bit ke berapa? Ya, kan di sini ada tadi kan 33, 34. Berarti dia nomor ke 2. Ya, berarti dia nomor kedua. Berarti nanti kelipatan kolomnya adalah apa namanya? Nomor 2 ini dia kelipatannya adalah 2 pangkat 2. Karena dia berada di urutan apa namanya? Urutan nomor 2 dari grup ini. Jadi 34 itu kan nomor 2 dari grup 3. Ya, nomor 2 dari grup 3. Berarti dia nanti kelipatan networknya 2 pangkat 2. Jadi kelipatannya 4. Terus mana yang berubah? Yang berubah adalah nomor digit tadinya ya, yang tadi. Nomor yang tadi. Ini. Dia kan nomor 9 ya. 34 tadi kan nomor ke-9. Grup ke apa namanya? Grup 3 digit ke-9 apa namanya? Nomor digit hash-nya ke-9. Berarti yang berubah adalah digit yang ke-9 saja nanti.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ya, 9 itu di sini. Kelipatannya berapa? Kelipatannya 4. Ya, 0, 4, 8, C. Nah ini. Yang berubah hanya ini. Ya, yang lainnya nanti ya terserah. Itu nomor ininya ya, nomor networknya. Kalau yang di IPv4 itu yang tadi kelipatan 0, 32, 64. Nah ini kita mau mengurutkan, mencari digitnya. Kan ada 4 ya, ada 4. Ada 4 jaringan baru ya, 1, 2, 3, 4. Oh ya urutannya dari 0, kemudian kelipatannya 4, ya 8, ya kemudian C. Ya. 8 tambah 4 itu kan 12. 12 itu C. Kalau ditambahkan 4 lagi nggak bisa, 16 ya. Nah, jadi inilah network barunya. Ini network barunya. Ini ya. Ya, kelipatan 4 yang berubah hanya di digit ke-9-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 0, 4, 8. Jadi ini subnet, alamat networknya. Ya, seperti itu. Ini juga sama ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Jadi kalau merubah, jadi kita tidak ada panduan dengan yang di IP versi 4 kemarin, jadi beda ini ya. Jadi misalkan ini kita akan, jadi intinya jumlah jaringan itu 2 pangkat N, kelipatan, ya. Kelipatan 2. 2 pangkat N, bukan kelipatan 2. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Ya. Ini ya, pangkat 2. Nah misalkan ini, ya contohnya ini ya. Ini misalkan saya mempunyai alamat IP ini. Ya. Saya mau rubah ke 41. Nah, kita cek lagi, misalkan di sini ya. Ini ada alamatnya adalah 2001 DB8 E000 kolon 36. Nah, ini alamat IP-nya. Nah, ini mau dirubah ke 41. Mau dirubah ke /41. Wih, kok ini tuh? Dirubah ke /41. Nah, /41 itu bagaimana? Nah, kita lihat lagi dia. Ini. (41) dia itu berada di digit mana? Kita lihat di sini, 41. Nah, 41 itu kan berarti ada di grup 3. Ya, berada di grup 3. Ya kan? Grup 3, tapi digitnya ke berapa? Digit pertama tadi kan nomor 33, 34, 35, 36. Digit kedua itu kan 36, 37, 38, 39, 40. Ya. Grup ketiga, digit ketiga itu kan nilainya dari 41, 42, 43, 44. Ya. Berarti ini berada di grup 3, ya. Grup 3 digit nomor digit ketiga. Nomor digitnya ketiga. Ya. Nomor digitnya ketiga. Nomor digit ketiga kan sudah ketahuan ya nanti. Jadi untuk mencari jumlah jaringannya, ya, mencari jumlah subnet jaringan barunya, itu kan tadi 2 pangkat 30, 41,
Ya, 41 dikurangi 36. Ya kan? Sama dengan 2 pangkat 5. Sama dengan 32. Nah, jadi nanti ada jumlahnya itu ada 32 jaringan baru. Ya. Ada apa namanya? Ada jumlahnya ada 32 jaringan baru. Ya. Jadi ada 32 subnet. Ya. Ada subnet barunya adalah 32. Nah, 32 ini ya, dia kan tadi berada di apa namanya? Grup 3 ya, grup 3 ini. Grup 3 dia nomor digitnya ketiga. Berarti dia urutan ke 9, 10, 11 ya. Jadi nomor digitnya ke 11. Ini ke 11 ya ini. Nomor digitnya 11. Nomor urut grupnya. Nah, ada yang persensi manual tadi? Saya cek dulu. Satu orang ya, persensi manualnya. 17, 11, 155. Urutan grup ya, urutan grupnya, urutan grup 3. Nomor 3. Nomor digit ke-11 urutan grup nomor 3. Jumlah hostnya ya. Jumlah hostnya bagaimana? Jumlah hostnya tadi dia 128 dikurangi 341 ya. Jumlah host adalah 2 pangkat 128 dikurangi 41. Dengan berapa nih? 128 kurangi 41. 128 dikurangi 41. 87 ya. Berarti 2 pangkat 87. Ya. Ada 32 jaringan, masing-masing jaringan mempunyai 2 pangkat 87. Banyak ya. Oke. Nah, alamat jaringannya, alamat networknya atau alamat subnet, kelipatan berapa? Networknya kelipatan berapa? Kita lihat dia nomor 3. Ya, nomor 3. Dia tadi urutan ke 1, 2 ya, ketiga. Ya. Berarti dia nanti urutan ketiga. Jadi yang berubah ya ini ya. Dia grup nomor 3 urutan grupnya ke 11. Dia urutan grup ya, urutan grupnya ketiga. Berarti yang berubah nanti adalah yang berubah itu grup 3 nomor 3. Ya, yang nomor 3-nya saja. Ya, berarti yang ini. Ya, yang ini. Nanti yang berubah ini. Atau yang berubah itu ini nanti ya. Jadi yang berubah adalah ini. Nah, yang ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Nah, ini grup ketiga. Jadi yang berubah yang ini. Ya. Yang berubah yang ini ya. Nah,
Kelipatan berapa? Ya, kelipatan alamatnya adalah karena dia berada nomor 3 berarti 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Jadi grupnya kelipatan 8. Jadi nanti dia mempunyai alamat jaringannya ya ada 30 ya 1 2 3 dan seterusnya sampai 32 ya. Sampai 32 karena ada 32. Jadi alamatnya ini nanti ini saya akan contoh saja. Berarti yang berubah di sini 0 tetap, kemudian kelipatan 8. Nah, ini kelipatan 8 yang berubah. Kemudian 8 ditambah 8, 16. 16 nggak bisa karena angkanya hanya dari 15 ya. Jadi dari 8 tambah 8. 8, 9, 10, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ya. Jadi yang berubah tidak di sininya, tapi di sini. Ya. Ini 1. Seperti ini. Dan seterusnya. Mungkin agak ribet ya. Mungkin nanti saya cari cara sendiri untuk menjelaskan kemudian. Baik teman-teman, karena waktunya sudah habis, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.